Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, turunkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, sabda Allah kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Biarlah roh yang sama yang menyentuh dan menjamah, menguatkan, meneguhkan siapa saja yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kalau kita melihat sejarah kehidupan kita dan kehidupan rohani, maka kita harus berani mengatakan dan mungkin benar, bukan hanya mungkin tapi benar, bahwa penderitaan, kesulitan, masalah, itu justru seringkali menimbulkan suatu kreativitas, sesuatu yang tak terduga demi kebaikan banyak orang. Dalam bacaan pertama hari ini, ketika Stefanus mulai dibunuh, pengejaran terhadap orang-orang Kristen dan para rasul semakin tajam dan keras. Tetapi justru itu membuat mereka tersebar kemana-mana. Tidak hanya tergantung di Yerusalem, di Israel, tapi ke sebelah penjuru. Tersebar. Tanpa sadar pewartaan menjadi nyata. Nah, selalu ada blessing in disguise dalam setiap sesuatu yang sedang kita jalani. Memang harus kita akui ketika kita berada dalam situasi seperti itu, kita mengalami kesulitan, mengalami derita, mengalami sakit, mengalami sesak nafas, mengalami jatuh bangun nih, katakanlah begitu. Tapi ternyata itu memberikan rahmat dan berkat. Maka Yesus ketika memberikan perumpamaan tentang biji gandum, biji-biji yang itu harus mati dulu. Supaya menghasilkan buah ketika ditanam di tanah, di tempat yang subur, maka akan menghasilkan berlimpah. Demikian juga dengan kehidupan Yesus, dengan mati di salib, maka kabar gembira, kabar keselamatan itu diwartakan kepada segala bangsa oleh para rasul. Nah, salah satu contoh yang juga nyata hari ini adalah peringatan Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan seorang pujangga gereja. Beliau adalah seorang yang tidak bisa menulis, tetapi dianggap sebagai pujangga gereja. Kenapa? Karena pergaulannya dengan Tuhan itulah diungkapkan, lalu ada seseorang yang katakanlah semacam sekretaris yang menuliskan apa yang menjadi pengalaman batinnya itu. Dan itu sangat berpengaruh dalam gereja. Maka nanti bersama Santa Teresa dari Avila, Katarina dari Siena, digelarkan pujangga. Jadi pujangga gereja itu kurang lebih ada 40 kalau nggak salah. Ya, selama ini. Dan duanya adalah Teresa Avila dan Katarina dari Siena. Dan setelah itu adalah Santa Teresa dari Avila. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, Baru 3 wanita yang digelarkan pujangga gereja, loh saya katakan. Doctor of the Church. Ya. Karena berpengaruh kepada gereja. Jadi orang kudus ini luar biasa. Salah satu hal yang luar biasa dari Santa Teresa dari Katarina dari Siena adalah bahwa dialah yang katakanlah berani mengatakan kepada Paus pada zaman itu pada zaman itu, bahwa supaya Paus kembali dari tahta kepausannya dari Avignon, yaitu di Prancis, kembali ke Vatikan. Karena pada waktu itu terjadi perpecahan. Jadi sampai beberapa ratus tahun, ya, ada 2 di Vatikan dan di Avignon. Jadi ada 2 kubu karena pengaruh politik, raja dan segala macam yang mempengaruhi satu sama lain, yang ingin mempengaruhi atau menguasai atau mendominasi Paus. Nah, dialah, coba Anda bayangkan, seorang wanita, seorang suster yang berani mengatakan itu, kembali ke Vatikan, kembali ke Roma. Karena disitulah tempat Petrus dikuburkan. Maka di bawah altar dari altar gereja Santo Petrus itu, di bawahnya, menurut keyakinan gereja, disitulah Petrus dimakamkan. Disitulah akar dari fondasi dari gereja Katolik.
yang tak ada satu kekuasaan dari neraka sekalipun yang dapat menghancurkan gereja. Dan itu keyakinan gereja sampai sekarang. Sejak Yesus sampai sekarang. Ya, dan itu sungguh-sungguh jaminan bagi kita sebagai orang Katolik. Itu satu hal dan dua hal. Nah, lalu apa yang dalam Injil hari ini kita kembali kepada soal roti. Akulah roti. Ya, Yesus mengatakan, akulah roti dari surga. Coba lihat, akulah roti dari surga. Roti itu apa? Makanan. Makanan yang sangat penting dan perlu, kalau kita nasi lah katakanlah seperti itu. Yang tanpa itu kita tidak akan bisa hidup. Ya, tentu saja bukan dimaksudkan hanya makanan biasa, tetapi sesuatu yang esensial. Ya. Dan itu makanan itu berarti artinya suatu kebutuhan esensial, suatu kebutuhan biologis manusia yang harus mendapatkan sesuatu masukan, sesuatu gizi supaya kita tumbuh, berkembang dan sehat. Jadi harus diperluas, bukan hanya makanan roti, tapi Yesus mengatakan sesuatu yang brilian, sesuatu yang jenius sekali kalau kita katakan bahwa Yesus menyamakan diri sebagai akulah roti yang hidup, yang berasal dari surga. Kalau kamu memakannya, kamu akan sehat. Dan kalau kamu percaya bahwa roti itu adalah aku, maka kamu hidup kekal. Siapa yang berani mengatakan itu dalam sejarah manusia? Tak seorang pun kecuali Yesus. Dan brilian sekali Yesus mengungkapkan bahwa dia menyamakan diri dengan sesuatu yang sangat esensial. Nah, problemnya adalah apakah memang betul bahwa Yesus itu menjadi bagian esensi dari hidup kita? Artinya hanya Yesus, dia sebagai Raja, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Katakanlah begitu. Nah, itu menjadi keyakinan gereja sampai sekarang. Ya. Karena itulah para saudaraku yang terkasih, kita bagus sekali dalam bacaan ini katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lapar dan haus bukan secara fisik, secara material, secara biologis. Tetapi kalau rumusan dari Teresa Avila, God is enough. Allah saja cukup. Ya. Kebutuhan emosional saya akan dicintai, disayangi, diperhatikan. Itu sudah terpenuhi dalam diri Yesus. Saya tidak akan mencari pemenuhan lagi supaya orang mencintai saya, orang mengasihi saya. Saya perlu tetap menghargai saya, tapi bukan itu yang dicari. Karena itulah yang sering kali terjadi, orang cari popularitas, dihargai, wah hebat orang A dan B dan seterusnya. Seolah-olah kalau kita tidak dihargai, kita merasa nilai kita berkurang. Dan itulah yang sering kali terjadi. Jadi seringkali orang mencari sesuatu, pemenuhan sesuatu yang kosong dalam dirinya supaya mereka atau kita semua dihargai. Nah, kalau kita bertemu dengan Yesus, kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita nggak butuh lagi seperti itu. Orang tidak menghargai saya, ya sudah nggak apa-apa. Tidak berkurang nilai harga saya. Ketika tidak ada penghargaan yang cukup dan pantas, dan saya tidak mencari itu, ya katakanlah seperti itu. Ada saat-saat tertentu di mana kita tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diperlakukan adil, tidak perlakukan cukup, ya tidak apa-apa. Ketika orang mengatakan kepada saya sesuatu kata yang jelek, saya tidak akan hilang, nilai saya tidak akan berkurang dengan itu. Nah, demikian juga dengan Yesus. Jadi apa yang menjadi kebutuhan segala need saya dalam secara materi, secara emosional, secara psikis, secara spiritual, only in Jesus. Hanya di dalam Yesus. Maka itu yang kita perlu renungkan. Ya, jadi ketika saya mengatakan ini kenapa? Karena seringkali kita itu kalau kita terluka, luka-luka batin gitu kan. Ya karena kita mungkin tidak dihargai, kita ditelantarkan. Nah, maka kebutuhan luka-luka batin itu saya butuh menjadi craving, menjadi rakus akan perhatian, akan cinta, akan harga diri, akan kehormatan, dan itu dicari terus karena tidak dapat, ada yang kosong di situ, dia ingin mencari itu. Ya. Maka dia terus berjuang, bergulat, juga termasuk kalau dia mencari rakus dengan harta benda bisa jadi gitu loh.
Karena mungkin dulu dari keluarga miskin, dari keluarga nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Sekarang karena kekosongan, kekurangan, dia ingin mengisi kekosongan itu. Kalau saya punya barang, punya harta, punya uang, nilai saya tinggi. Nah, tidak terlalu tepat, ya, proving bahwa saya dengan nilai, dengan keuangan, dengan harta itu saya berharga. Bukan itu. Harga saya haruslah bahwa saya dihargai, dicintai oleh Allah. Tuhan mencintai saya whatever saya. Nah, ini pengalaman dicintai ini oleh Yesus, oleh Allah, itu yang harus menjadi fokus. Ketika bahwa orang punya keterlukaan tersebut, lalu dia mencari dan mendapatkan, dan Yesus memenuhi, merasa terpenuhi dengan. Dan kalau kita mengalami kehadiran Yesus, bukan hanya tahu, mengalami keadaan is enough. Maka Paulus mengatakan segala sesuatu ku anggap sampah ketika aku mengenal Yesus. Ya, hidupku adalah Kristus, Kristus adalah hidupku. Nah, seperti Paulus ya. Dan untuk sampai kepada tingkat yang setinggi itu bukanlah sesuatu yang gampang, tapi tetap merupakan suatu idealisme, suatu perjuangan, suatu pergulatan kita untuk sampai ke sana. Sebab kalau enggak, kita selalu akan merasa kurang dan kurang. Tidak puas dan tidak bahagia. Lalu kita tidak bahagia, tidak damai. Nah, jadi sekali lagi kalau Tuhan mengatakan damai besertamu, dan besertamu juga damai. Ya, damai itu. Karena Tuhan sudah memenuhinya. Enggak. Kau berharga, Tuhan Yesus menerima aku berharga apa adanya. Bukan seharusnya aku ada. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari. Lebih daripada itu, ketika kita mengenal Yesus, kita juga mendapat kehidupan kekal. Jadi maknanya sangat dalam sekali, kata-kata Injil kemarin, akulah roti, dan sekarang juga ini maknanya sangat dalam sekali bahwa Yesus itu memang dalam Ekaristi kita menerima tubuh Kristus, tapi kita juga, Yesus itu bukan hanya berupa materi yang bisa kita makan pada waktu Ekaristi, itu benar, tapi pribadinya itu harus menjadi saya makan gitu loh. Saya geluti, saya mengerti rohnya, kehendak Allah. Kehendak Yesus dalam diriku gitu. Ya. Bagi kita orang Katolik, seperti sekarang kita tidak mendapatkan sakramen Maha Kudus dalam bentuk roti yang telah dikonsakrir, kita merasa kekurangan. Dan itu bagus gitu loh. Karena kita mau menerima Yesus secara pribadi, dan tanpa itu maka kita bertanya, berdialog gitu loh. Mencari. Maka para saudaraku yang terkasih, semoga dengan tidaknya kita menghadiri Ekaristi setiap minggu, bahkan setiap hari, tetap mendorong kita untuk memiliki suatu daya ilahi, daya dorongan untuk semakin dekat dengan Dia. Jadi Kristus menjadi hadir dalam kehidupanku, ya, dan saya berjuang untuk terus mencari. Maka ketika dan ini situasi seperti ini seperti kita terluka gitu loh. Dan karena terluka, lalu saya akan mencarikan jawaban. Dan maka dalam Kidung Agung nih dikatakan, cintamu telah melukai hatiku. Aku mencari engkau, terus mencari terus. Engkau di mana? Engkau bersembunyi, aku mencari kekasihku. Ya, jadi kita terluka dengan ketidakhadiran Yesus ketika kita setiap minggu tidak menerima. Tapi keterlukaan itu harus menjadi desire, dorongan kuat untuk tetap bersatu dengan Yesus. Saudaraku, mari kita mohon rahmat. Kita ulangi kata-kata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan turun dari surga ini sekali lagi, turun dari Bapa. Luar biasa. Bukan roti biasa, tapi dari surga. Bapa sendiri yang memberikan kepada kita. Bagi misteri Ekaristi luar biasa bagi kita, bagi orang. Tapi luar biasa ini harus kita sungguh-sungguh dalami, resapi, makan hayat itu. Semoga Anda semua, kita semua diberi pemahaman, diberi pengetahuan, ya, diberi kebijaksanaan untuk semakin masuk di dalam Yesus sebagai roti, sebagai makananku. Semoga kita semua mengalami Yesus yang hadir dalam diri kita, dalam diri Anda masing-masing. Dan bagi Anda yang sakit,
diberkati, disembuhkan oleh kehadiran Kristus. Bapa di surga, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengalami Engkau, Putra-Mu hadir dalam diri kami. Terutama dalam Ekaristi yang kami rayakan setiap minggu. Dan saat sekarang kami menerima roti itu secara rohani, secara spiritual, secara batinia. Tapi Engkau tetap hadir. Bangun, bangkitkan dalam hati kami Roh-Mu sendiri ya Bapa, Roh Putra-Mu. Berkat-Mu atas kami dan anak-anak-Mu, dan bagi yang sakit lewat darah, air memancar dalam diri Anda masing-masing, Anda disembuhkan. Karena berkat Yesus ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.